acara kita malam hari ini adalah siap menjadi entrepreneur sukses, improve catatan keuangan bisnis Anda. Bapak dan Ibu, acara malam hari ini merupakan salah satu bentuk komitmen manajemen Ciputra Entrepreneurs Club untuk memberikan pelatihan seri entrepreneurs sebagai implementasi 10 modul entrepreneurship kepada semua member Ciputra Entrepreneurs Club. Dan malam ini kami mengundang narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya untuk berbagi ilmu dan juga keahlian yang tentunya akan sangat bermanfaat untuk para entrepreneurs yang mengikuti acara Entrepreneurs Academy di malam hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita akan menyapa lebih dahulu narasumber kami, Ibu Septiana Lukitasari, Sarjana Manajemen, Master of Business Administration, yang akrab disapa oleh Ibu Lukita, dan saat ini sebagai Duta Muslimpreneur 2023 dari PT Karya Bumi Antara sampai dengan saat ini. Selamat malam, Bu Lukita. Selamat malam. Bu Lukita, selamat malam. Bisa mendengar suara kami. Kabar baik pastinya. Demikian juga Ibu Lukita, gimana kabarnya? Sehat pastinya? Ya, sehat alhamdulillah. Iya, selain sehat juga pastinya bahagia ya Bu Lukita. Iya, betul Pak. Apalagi bisa ketemu dengan teman-teman member iya. Entrepreneur. Pastinya menjadi acara yang sangat luar biasa tentunya Bu Lukita. Ya, saat ini Bu Lukita sedang ada di Jawa Timur atau Jawa Tengah ini? Ini kebetulan lagi ada kerjaan di Jogja, jadi malam hari ini live-nya di Jogja. Wah, luar biasa sekali ya, sambil jalan-jalan ya. Menikmati kota Jogja sambil mengisi acara Entrepreneurs Academy kesempatan malam ini. Baik, terima kasih sudah hadir di acara Entrepreneurs Academy. Tentunya menjadi kebanggaan bagi kami untuk bisa bertemu dengan Bu Lukita yang luar biasa. Dan terima kasih atas kesediaan waktunya menjadi narasumber. Dan bagi Bapak Ibu yang telah bergabung di acara Entrepreneurs Academy, bisa disampaikan kota domisilinya melalui fitur chat yang tersedia. Untuk nantinya dapat kami sapa-sapa dalam acara. Dan juga saya ingin menyampaikan juga untuk Bapak Ibu yang mengikuti acara ini, nantinya akan mendapatkan e-sertifikat yang akan kami berikan atau kirimkan melalui email Bapak dan Ibu ya. Silakan untuk mengisi absensi dan dipersilakan untuk follow up juga ya, follow akun sosial media kami agar bisa untuk mendapatkan informasi terupdate seputar Ciputra Entrepreneurs Club. Dan di akhir sesi nanti yang ditunggu-tunggu, kita akan bagikan saldo award untuk 2 orang penanya terbaik. Untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, nantinya bisa menggunakan fitur Q&A atau bisa raise hand ya. Dan nantinya kita akan invitation di ruang panelis. Dan untuk Bapak Ibu ya, nanti yang ingin bertanya dipersilahkan setelah materi presentasi dari narasumber berakhir ya. Kemudian kita akan melanjutkan acara berikutnya dengan mendengarkan sharing-sharing ya dari Bu Lukita dengan tema siap menjadi entrepreneur sukses, improve catatan keuangan Anda. Baik Bu Lukita, waktu dan tempat kami persilakan dan silakan untuk share screen. Baik, terima kasih Pak Andrian. Izin untuk share screen terlebih dahulu. Silakan Ibu. Apakah sudah terlihat? Sudah tampil. Oke, ya. Nah, sudah terlihat jelas ya Pak ya? Sudah full screen. Iya, baik Bu Lukita. Oke, selamat malam semuanya. Ini tadi yang masuk di chat baru yang ada yang dari Jakarta, tapi ini tadi dikasih tahu di info sama Pak Andrian bahwa pesertanya ini dari berbagai kota, berbagai daerah, bahkan ada yang dari luar sekali. Indonesia ya, Masya Allah, luar biasa sekali. Betul sekali. Jadi baik ini Bu Lukita, kalau kita lihat dari partisipan yang ada, ya ini ya dari partisipan yang ada ini sepertinya kalau ada inisial Hong Kong berarti beliau dari Hong Kong ini. Ya, ini kalau kita lihat dari attendance ya, dari peserta sudah masuk di sini. Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, kemudian dari mana lagi nih ya? Seluruh lapisan Nusantara ada semua Ibu kita. Betul, jadi seru bisa nambah teman, nambah relasi ya Pak ya. Oke, baik. Betul sekali Bu kita.
Nah, izin mulai untuk presentasinya, boleh Bapak? Suara saya sudah terdengar. Silakan, boleh kita. Waktu dan tempat kami. Oke. Sudah sangat jelas. Oke. Ini bukan kali pertama, ini jujur adalah kali kedua. Yang pertama program yang dari CEC itu di Morning Boss, dan kali ini berkesempatan untuk mengisi lagi, diberikan kesempatan untuk menyapa kembali teman-teman di sini, juga berbagi sedikit ilmu dari saya dengan judul yang ini adalah improve catatan keuangan bisnis. Nah, jadi kalau kita mau jadi pebisnis yang sukses dan juga bertahan lama, itu memang catatan keuangan ini tuh sangat penting. Ini sekilas dari saya yang dipanggil Lukita. Memang nama depannya adalah Septiana Lukitasari, bisa dipanggil Lukita. Jadi nanti boleh kalau misalkan ada yang bertanya, silahkan di kolom chat, langsung aja bisa, nanti langsung saya baca dan juga saya jawab. Kemudian untuk saya lulusan S1-nya dari Universitas Airlangga Surabaya, tetanggaan sama UC. Kemudian saya melanjutkan studi Magister Manajemen di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Saya berdomisili di Kota Madiun. Yang asli Madiun atau yang mampir ke Madiun boleh nanti kontak-kontak saya. Di sini sudah saya sertakan nomor handphone dan nomor WA saya, sama ada di nomor yang sudah tertera. Kemudian untuk Bapak Ibu, kakak-kakak yang main Instagram, boleh kita saling follow di Instagram saya @lukitasaris. Kemudian untuk saat ini saya sedang menjalankan amanah sebagai Duta Muslimahpreneur Kota Madiun. Dan insya Allah minggu depan akan melanjutkan ke tahap provinsi yang acaranya diselenggarakan di Kota Surabaya. Kemudian ini bisnis yang sedang saya fokuskan saat ini adalah merintis di Better You Wellness Center dan juga sebagai direktur di PT Karya Bumi Antara yang bergelut di bidang properti. Oke, baik. Kita doakan Bu Lukita supaya nanti kesempatan berikutnya menjadi Duta Jawa Timur ya. Amin. Nanti insya Allah minggu depan ini, hari Sabtu Minggu ini saya ke Surabaya untuk lanjut lagi ke tingkat provinsi, Pak. Kita doakan bersama-sama, amin. Sukses Bu Lukita. Dan ini yang sepertinya dari Kota Madiun sudah nyaut nih di chat ya. Coba dilihat Bu Rita. Oh iya, ada yang dari Madiun. Itu dia Bu Rita. Siap Mbak Lukita. Kita sama-sama Madiun. Ini Bu Rita. Bu Lili juga. Ternyata asli dari Kota Madiun, kota pecel ini ya. Yes. Baik, berlanjut Bu Lukita. Oke, baik, terima kasih Pak Andrian. Nah, di sini itu ada gambar pohon lengkap dengan akarnya. Jadi ini pemanasan dulu nih ya. Jadi biasanya di kehidupan kita ataupun di bisnis kita itu ibarat kayak pohon yang sebenarnya di dalam tanah itu tuh ada akarnya. Akar permasalahan, akar kesuksesan, akar kebahagiaan mungkin, itu salah satunya itu dari keuangan. Setuju? Kita samakan persepsi dulu. Jadi banyak jadi banyak banget yang bisnisnya itu melejit, bisnisnya itu bisa sukses karena apa? Keuangannya beres, keuangannya bagus. Kemudian kehidupan rumah tangga atau keluarganya itu juga salah satunya akarnya itu adalah dari perekonomiannya. Ketika perekonomiannya itu bagus, lancar, hidupnya berkecukupan, itu insya Allah lah nggak ada masalah-masalah keluarga yang macem-macem. Nah, lagi-lagi nih udah mulai musim politik ya. Jadi salah satunya yang membuat banyak sekali kejahatan di sekitar kita itu salah satunya juga apa? Faktor ekonomi. Kurangnya keuangan, ya kan, akhirnya timbul banyak sekali kejahatan di sekitar kita. Nah, jadi kenapa kita itu penting banget untuk belajar keuangan, meskipun kita ini bukan lulusan keuangan. Ada yang lulusan hukum, ada yang lulusan psikolog, ada yang lulusan macem-macem ya tadi Pak yang di video di awal tadi.
Jadi semua member Ciputra Entrepreneur Yes. kita menjalankan bisnis itu mau tidak mau, suka tidak suka, itu kita harus belajar keuangan. Nah, ini untuk kunci keuangan, itu tuh lagi-lagi keuangan itu dekat erat kaitannya dengan matematika ya Pak ya. Jadi sudah nggak asing dengan simbol tambah, kurang, kali, dan bagi. Nah, ini salah satu kunci keuangan yang bisa diterapkan baik di kehidupan kita ataupun di bisnis kita. Yang pertama adalah pastikan kita menambah pemasukan. Kalau di kehidupan kita itu kita bisa menambah pemasukan, misalkan kita itu sudah punya pekerjaan tetap ya. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk apa? Kita tetap mengamankan kondisi keuangan kita dengan menambah bisnis. Jadi berbisnis ini tuh salah satu cara atau upaya untuk menambah pemasukan. Begitu pula ketika kita sedang menjalankan bisnis, kita semaksimal mungkin ingin pastinya untuk menambah sales atau penjualan di bisnis kita. Kemudian poin yang kedua itu adalah kurangin. Nah, kurangin pengeluaran-pengeluaran yang dirasa tidak perlu. Itu baiknya adalah dikurangi, diminimalisir, baik itu di kehidupan rumah tangga kita ataupun di bisnis kita. Kalau di bisnis kita bisa meminimalisir beban-beban atau meminimalisir pengeluaran-pengeluaran yang memang dirasa tidak perlu untuk di bisnis kita. Jadi istilahnya tuh seperti efektivitas dan juga efisiensi di operasional bisnis kita. Itu jadi bisa lebih ditekan. Kemudian untuk poin yang ketiga itu adalah faktor kali. Nah, faktor kali ini banyak yang sering lupa. Jadi bahwa keuangan kita ini sebenarnya punya faktor kali atau multiply, yaitu bisa dengan cara investasi. Misalkan yang sekarang sudah bekerja atau sedang bekerja baik di dalam maupun luar negeri, ya kan? Ini bisa kita gunakan faktor kali ini. Jadi uang yang kita punya itu bisa berlipat dengan investasi. Nah, investasi ini bisa di banyak hal ya. Bisa di investasi di emas atau di tanah, misalkan di kampungnya kita bisa invest di tanah, ya kan? Seperti kita tahu tuh kalau properti atau tanah itu kan harganya tidak akan pernah turun ya. Kita tahu sendiri nih di perumahannya Pak Ciputra ini juga Masya Allah luar biasa kan ya berkembangnya gitu. Karena memang si properti atau tanah itu memang salah satu investasi atau faktor kali yang luar biasa ketika bertemu dengan waktu. Jadi tidak mungkin ya kita invest tanah hanya setahun 2 tahun langsung harganya naik, kan enggak gitu. Jadi kalau investasi itu memang kita harus bertemu dengan waktu. Emas pun seperti itu, kita investasi dalam bentuk logam mulia pun nggak bisa. Kita investasi hanya 1 tahun 2 tahun jual lagi, itu bisa jadi malah rugi gitu. Nah, kita bisa investasi itu memang untuk jangka panjang, minimal 10 tahun itu akan membuahkan hasil daripada kita menyimpan dalam bentuk uang karena akan tergerus oleh inflasi. Jadi faktor kali ini wajib kita pelajarin gitu ya, mau lewat properti atau beli tanah atau misalkan invest di logam mulia itu juga bisa, atau investasi yang lainnya. Tapi kita pastikan salah satunya perlu kita menabung di CEC. Oh iya, oh bisa ternyata. Bisa dong. Jadi betul ya Pak. Jadi karena memang investasi atau tabungan itu memang sangat kita butuhkan, apalagi inflasi yang mungkin yang tidak terkendali, kita tidak pernah tahu ya. Ini kalau kita nggak punya cadangan investasi, ini akan sangat bahaya untuk kamus keuangan kita gitu. Nah, yang terakhir ini kita pastikan untuk berbagi manfaat. Jadi tidak lupa setelah kita menambah pemasukan, mengurangi atau meminimalisir pengeluaran, memberikan faktor kali pada uang kita lewat investasi, tapi pastikan juga kita mengeluarkan sedikit uang kita itu untuk orang-orang yang membutuhkan. Karena apa? Sesuatu yang kita keluarkan dalam bentuk manfaat itu akan kembali ke kita berkali-kali lipat. Ini saya yakin di agama manapun itu juga akan menganut
salah Prinsip satunya itu seperti ini. Jadi kalau kita semakin banyak kita berbagi yang memberikan manfaat, itu akan kembali ke kita berlipat-lipat seperti itu. Nah, next ini ya yang mulai sulit untuk memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan bisnis, apalagi yang misalkan masih merasa bisnis aku masih bisnis yang kecil-kecilan aja, sehingga merasa bahwa ya udahlah uangnya itu dicampur aduk jadi satu aja. Nah, ini bukan cara yang baik ya, karena memang meskipun bisnis kita itu masih kecil atau skalanya itu masih UMKM, itu tetap kita membutuhkan untuk memisahkan uang pribadi dengan keuangan bisnis. Nah, ini 3P tips dari saya itu adalah memilih, pilah, dan pulih. Nah, pilih yang pertama adalah kita memilih berdasarkan prioritas. Prioritas ini dari tingkat kepentingannya ya. Yang kita tahu bahwa mana yang paling prioritas yaitu bisa kita dahulukan. Jadi, ketika kita ada uang misalkan, mana yang lebih prioritas untuk memenuhi yang memang kebutuhan pribadi terlebih dahulu atau untuk perputaran bisnisnya. Misalkan memang ada prioritas untuk biaya sekolah anak masuk sekolah. Anak masuk sekolah kan sekarang 2 digit ya Pak ya. Untuk anak SD aja tuh masuk sekolah tuh sudah luar biasa. Nah, ini kan juga pengeluaran yang memang akan jadi prioritas misalkan. Nah, di situ kita bisa memilih dulu mana yang menjadi prioritas kita, itu yang kita dahulukan. Nah, sesudah kita memilih mana prioritasnya, kita pilah lagi. Jadi terkadang yang prioritas menurut kita itu kita belum bisa, kalau belum membreakdown apakah manfaat dan kerugiannya itu lebih besar mana. Kadang kan kita menaruh ini tuh aku prioritas untuk saya, tapi ternyata ketika di breakdown lebih banyak ruginya, lebih banyak kerugiannya. Jadi lebih baik itu bisa dihindari. Untuk apa? Untuk mengamankan keuangan kita. Jadi uang cash flow kita itu bisa sesuai dengan 3P ini tadi gitu. Jadi kita pilih dulu, kemudian kita pilih manfaat dan juga kerugiannya. Mana yang memberikan manfaat lebih, ya itu kita bisa ambil di situ gitu. Nah, yang ketiga adalah pulih berkelanjutan. Jadi kalau kita sudah berhasil memilih dan juga memilah, itu kita perekonomian kita itu bisa jadi pulih dan kita bisa melanjutkan tips itu. Karena kadang itu keuangan setiap orang itu beda-beda karena prioritasnya itu juga berbeda-beda kayak gitu. Jadi prioritas setiap orang itu beda-beda. Mungkin bagi orang tertentu menggunakan barang-barang branded itu adalah jadi sebuah prioritas karena mungkin memang untuk menunjang bisnisnya, atau mereka memang membutuhkan gadget yang memang capable untuk bisnisnya seperti itu ya. Mungkin bisnisnya adalah bisnisnya online gitu kan, basicnya. Dengan orang yang tidak punya kebutuhan terhadap produk-produk teknologi yang harganya memang cukup pricey. Nah, itu akan jadi bias gitu loh, karena sudut pandangnya, prioritasnya sudah berbeda gitu. Jadi untuk menjalankan tips keuangan ini pun juga saya pastikan untuk memakai kacamatanya sendiri-sendiri, karena prioritas setiap orang dan bisnisnya itu pun berbeda-beda seperti itu. Boleh nanti yang misalkan mau langsung ada pertanyaan, boleh langsung tulis di kolom chat sambil saya melanjutkan. Nah, budgeting ini ya, jadi kita membuat pos-pos yang biar tidak boncos gitu ya. Jadi rata-rata itu uang kita itu habis di kebutuhan wajib sehari-hari, dan kita lupa ada poin B, C, D yang itu kadang ya udah lupa gitu. Jadi habis untuk apa? Ya untuk makan, untuk transport, beli bensin, untuk bayar sekolah anak, SPP, segala macam yang itu sifatnya adalah rutinitas, bayar listrik, bayar wifi dan lain sebagainya, itu kan yang bersifat tetap harian seperti itu. Kadang udah habis di situ, akhirnya kita tidak punya slot untuk ngeplot uang kita tuh di poin B, C, dan D. Nah, di sini
yang bisa diterapkan, tapi ini tetap adjustable ya angkanya. Jadi itu adalah 4, 4, 3, 2, 1. Nah, 40% itu kita gunakan untuk kebutuhan wajib dan juga sehari-hari. Karena ini paling banyak ya, dari makan, dari bensin untuk transport, pulsa, dan listrik, air, kebutuhan sehari-hari ini kan banyak banget ya. Jadi hampir 50% itu memang masuk di sini. Jadi 4, 3, 2, 1, 40%-nya itu untuk kebutuhan wajib sehari-hari. Kemudian 30%-nya ini untuk perputaran bisnis. Kenapa perputaran bisnis ini cukup gede alokasi dananya? Karena bisnis itu kan kita tidak pernah tahu ya. Jadi kita harus punya jaga-jaga. Misalkan product life cycle kita tuh udah mulai turun. Mau tidak mau tuh kita harus apa sih? Harus inovasi lagi. Padahal inovasi itu kita butuh uang. Ya. Kemudian misalkan mau peremajaan bisnis kita, itu kita juga butuh uang. Mau nge-boost marketing kita, itu kita juga butuh uang. Jadi profit yang kita dapat itu jangan langsung dihabis-habiskan. Karena kita tuh juga butuh untuk nge-boost lagi bisnis kita gitu. Jadinya kita siapkan 30% minimal dari pendapatan kita itu untuk perputaran bisnis. Nah, yang poin jadi ini berlaku untuk yang masih single, termasuk juga yang sudah berkeluarga ya Bu kita ya. Betul sekali Pak. Karena bisnis itu kadang datang pesaing gitu kan, datang kompetitor. Mau tidak mau kita harus berinovasi atau melakukan nge-boost lewat entah iklan, entah nge-boost di sosial media, di marketingnya, di produk baru atau promo, dan itu semua tuh butuh duit. Kalau uang kita itu udah kita press ketika dapat profit habis, ya udah kita nanti jadinya itu bisnisnya nggak bisa berkembang. Padahal untuk develop bisnis itu butuh dana gitu. Jadi benar-benar menyisihkan 30% untuk perputaran bisnis ini penting. Kalau misalkan memang kita mau nih bisnis kita lebih berkembang dan juga lebih sukses lagi gitu. Nah, ini lagi-lagi ada kata investasi lagi dan juga dana darurat itu pegang peranan juga ya di situ 20% untuk investasi dan juga dana darurat. Karena ya itu tadi, lagi-lagi kita tidak pernah tahu, hidup kita tuh tidak dijamin oleh siapapun. Jadi kalau kita tidak punya investasi dan dana darurat, misalkan tiba-tiba sakit ternyata kita tidak tercover. Jadi kalau baiknya memang kita punya untuk mengcover kesehatan kita ya, baik itu mau BPJS atau yang lainnya gitu kan, itu boleh. Tapi karena ya emang kita nggak pernah tahu, dana darurat ini namanya darurat kan, bisa aja kita tiba-tiba di PHK oleh perusahaan kita yang sebelumnya, atau anak kita tiba-tiba nih minta handphone, minta tablet yang untuk kerja, untuk PR-nya gitu, tiba-tiba anak minta les dan macam-macam. Ini dana darurat itu perlu sekali gitu. Jadi paling tidak kalau saya ngitungnya itu dana darurat itu adalah 12 kali 10 sampai 12 kali penghasilan kita yang sekarang. Itu yang harus dikumpulkan gitu. Itu baru aman untuk dana darurat kita gitu. Kemudian yang poin yang terakhir itu 10% adalah uang bahagia. Nah, lagi-lagi bahagia ini kan juga subjektivitasnya tinggi. Jadi ada yang bahagianya itu jalan-jalan, ada yang bahagianya itu shopping, ada yang bahagianya itu lewat sedekah atau berbagi kayak gitu. Jadi kita memang harus tetap sisihkan minimal 10% dari penghasilan kita. Karena kalau sekarang yang lagi nge-hype itu adalah mental health ya. Jadi biar kita kerja dan bisnis itu mental kita tuh tetap sehat, itu kita butuh uang bahagia juga kayak gitu. Jadinya biar kadang kan namanya promo bertebaran di mana-mana ya Pak ya, lagi banyak promo di tanggal-tanggal kembar. Kalau kita menggoda. Betul. Kalau kita tidak mengalokasikan, memang kita punya dana bahagia kita, itu takutnya tuh malah jadi stres. Ya kan? Nah, itu jadinya apalagi kalau stres sekarang itu mahal ya, harus ke psikolog, harus ke psikiater. Jadi lebih baik kita sediakan aja nih ya dana untuk kita
apa yang paling kita suka, mendanai hobi kita. Yang hobi pelihara kucing ya silahkan pelihara kucing, yang hobinya belanja, yang hobinya jalan-jalan. Nah ini ada uang bahagia yang sudah ada posnya sendiri. Karena kita kan nggak mau ya Pak ya, kalau hidup itu hanya untuk sekedar cari uang aja, tapi nggak merasa bahagia kan hampa nih. Nah jadi bener banget. Kita harus tanggung jawab dengan mental kita sendiri. Setuju Bu. Oke, lanjut sekarang nih. Ini poinnya sudah mulai rada berat nih. Nah, jadi gimana sih untuk bikin laporan keuangan di bisnis kita? Jadi ada 3 laporan yang di sini itu paling basic. Sebelum kita masuk ke rasio-rasio dan bla bla bla, kita masuk aja nih, kita mulai dari 3 laporan yang paling sederhana aja. Ini ada laporan neraca. Yang pertama, yang kedua ada laporan laba rugi, dan yang ketiga adalah laporan arus kas. Nah, di sini kalau neraca itu apa sih? Nah, laporan neraca ini itu laporan yang di dalamnya itu menyajikan informasi mengenai perubahan posisi keuangan. Jadi di situ akan muncul aktiva dan juga pasiva. Sisinya itu berupa apa aja sih? Ada aset, ada kewajiban, dan juga modal di periode tertentu. Biasanya 1 tahun sekali itu. Kemudian lanjut untuk laporan yang kedua, ini adalah laporan laba rugi. Dari namanya aja kita sudah tahu ya, laporan laba rugi. Kalau nggak laba ya rugi. Jadi di sini itu menyajikan informasi pendapatan dan juga beban-beban perusahaan dalam satu periode akuntansi, yang nanti dari laporan itu kita bisa tahu apakah bisnis kita itu dapat laba atau justru malah rugi gitu. Nah ini yang ketiga, ini yang rada panjang, itu adalah laporan arus kas. Nah jadi di laporan arus kas ini, jadi kayak aliran kas. Kas ini adalah menyajikan informasi yang dapat menilai pengaruh perusahaan terhadap posisi keuangan perusahaan, serta jumlah kas atau setara kas, itu yang untuk tujuannya itu untuk menyampaikan keterbukaan. Jadi tentang apa sih perusahaan itu mengeluarkan kas dalam periode tertentu itu sebanyak apa dan digunakan untuk apa aja, itu nanti kita bisa lihat di laporan arus kas ini. Nah, contohnya Mbak Lukita, itu contohnya kayak gimana ya kok tidak terbersit? Nah, ini contohnya misalkan kita punya bisnis laundry. Jadi bisnis laundry itu kan banyak orang yang menyepelekan ya, aduh cuman cuci baju gitu. Nah, itu ternyata tuh perlu nggak sih direkap atau dibikin laporan keuangannya? Itu tetap perlu ya, meskipun paling cuman apa sih, sabun cuci baju sama listrik sama air doang kayak gitu kan, butuhnya kan cuman itu, bukan bisnis yang ribet-ribet yang HPP-nya harus ngitung banyak, harus ini itu, kemudian tingkat resikonya misalkan kalau jual makanan kan harus kejar-kejaran sama expired kayak gitu. Ini kita ambil bisnis yang simple aja dari bisnis laundry misalkan. Nah di sini misalkan kita punya kasnya adalah 20 juta. Jadi di sisi kiri sama kanan, aktiva sama pasiva itu kalau kita bikinnya benar, laporan neraca itu hasilnya akan sama. Jadi modalnya misalkan kita punya hutang usahanya tuh 10 juta untuk modal. Kemudian yang modal kita sudah punya sendiri yang tidak dari hutang itu misalkan ada 14.300.000. Nah itu untuk apa aja? Itu ada di sebelah sisi aktiva. Nah di sisi aktiva itu ada piutang usaha, ada perlengkapan, peralatan, penyusutan. Sebenarnya poin-poin ini itu masih bisa banyak sesuai dengan bisnisnya masing-masing. Ini saya ambil yang simple aja karena hanya untuk sekedar contoh kayak gitu. Jadi aktiva sama pasiva ini aset sama bebannya atau kewajibannya itu harus sama angkanya. Nanti bisa diotak-atik kalau bisnis saya ini berarti kayak gimana ya, nanti boleh sambil diotak-atik di kertas, dan contohnya banyak juga di internet bisa ditemukan. Nah kemudian
Yang kedua itu laporan keuangan adalah laporan laba rugi. Nah, di sini misalkan contohnya adalah pendapatannya dalam 1 bulan. Jadi kalau laporan laba rugi ini biasanya bulanan laporannya. Jadi pendapatan bulan Januari misalkan itu adalah 6 juta. Kemudian dikurangi dengan beban-beban atau biaya-biaya. Jadi kalau bahasa di akuntansi itu beban, kalau kita bahasa sehari-hari itu biaya. Biaya apa aja sih yang kita keluarkan? Itu misalkan di sini listrik dan air selama 1 bulan misalkan 600.000. Terus gaji karyawannya 2 misalkan, jadi 2 juta gitu. Kemudian untuk pulsa internet, misalkan kita untuk balesin WA customer, untuk pasang-pasang iklan-iklan di sosmed, itu misalkan kita budget di 150.000. Kemudian di situ ada bahan perlengkapan, sabun-sabun cucinya, kemudian pewanginya, kemudian rapikannya, itu misalkan 250.000 gitu. Anggap aja. Nah, beban-beban jumlah beban usaha atau biaya-biaya ini nih 3 juta. Nah, kita dapatnya nih berapa dalam 1 bulan nih? Oh, dapatnya 6 juta. Nah, berarti laba bersihnya berapa? Tinggal dikurangin aja. Jadi pendapatan dikurangin semua total biaya yang keluar itu adalah di laba bersih kayak gitu. Apalagi misalkan untuk bisnis yang modelnya jasa kayak gini contohnya. Kita kan rada sulit nih. Aduh, berarti aku tuh dapat laba berapa ya kayak gitu. Apalagi kan jasa gitu ya. Misalkan kita jualannya barang kan kita bisa tahu laba per produknya. Oh, aku ambilnya dari supplier misalkan harga 5.000. Kemudian aku jualnya 7.000. Berarti di situ ada profit 2.000 gitu kan. Nah, tapi profit 2.000 ini jangan-jangan belum bersih. Karena ternyata banyak muncul biaya-biaya yang kita tidak sadari. Misalkan untuk di paket internet, untuk beli pengiriman misalkan, untuk stok barang dan lain-lain, itu kadang nggak masuk di yang kita lihat tuh cuman ya udahlah harga kulaknya 5.000, aku jualnya 7.000. Oh, ternyata aku untung 2.000. Nah, jangan-jangan yang kita pikir itu untung 2.000, jangan-jangan kita boncos. Karena kita masih kena biaya lain-lain nih kalau kita nggak bikin laporan laba rugi kayak gini. Karena kalau laba rugi ini kan benar-benar overall ya. Jadi pendapatan dalam 1 bulan kita tahu berapa gitu. Kemudian apa aja nih yang keluar untuk kulaan, untuk biaya kirim, untuk biaya internet, untuk biaya macem-macemnya itu kita udah sertakan. Akhirnya kita bisa tahu nih kita bener-bener untung atau ternyata terlihat untung tapi kenyataannya rugi kayak gitu. Jadi intinya di beban usaha ini harus detail dan rinci ya, menurut kita ya. Betul. Jadi pengeluaran apa saja di situ harus dicatat ya. Ya, itu menjadi beban-beban beban usaha gitu. Jadi ya itu tadi Pak. Jadi contoh simpelnya apalagi kalau misalkan barang atau jasa yang kayaknya sudah untung kok, tapi setelah kita menjalani bisnis itu berbulan-bulan, bertahun-tahun, kok nggak dapet apa-apa ya kayaknya, kayak gitu. Jadi itu yang terlihat untung, tapi ternyata boncos di situ. Nah, karena nggak ada laporan keuangan yang kita bisa lihat detailnya. Kadang kan kita tidak menganggap kayak misalkan belum punya karyawan pun. Itu kadang kita tidak menghargai tenaga kita sendiri. Betul ya Pak ya? Nah, betul banget. Nah, jadi kadang tenaga kita itu tuh nggak dihitung. Padahal harusnya itu tuh dihitung gitu loh. Jadi ibarat aku itu menggaji diriku sendiri ini berapa, itu harus disertakan. Karena takutnya kita bisnis hanya dapat capek aja, nggak dapat duitnya. Terus nggak bisa cementel, ibaratnya kalau di Jawa kan nggak bisa nyantol apa-apa, nggak bisa punya investasi apa-apa gitu. Itu berarti perlu dipertanyakan bisnisnya itu, keuangan bisnisnya itu udah beres atau belum gitu. Nah, ini lanjut yang lebih rinci lagi, itu adalah laporan arus kas.
Jadi kalau yang paling simpel itu memang laporan laba rugi itu yang harus wajib banget, karena kita itu kalau bisnis itu kan pasti nyarinya laba ya gitu. Jadi yang laporan laba rugi itu wajib banget dibikin. Kalau misalkan yang laporan neraca sama laporan arus kas ini opsional lah gitu. Tapi yang laba rugi itu harus tahu kalau yang bisnis yang kita jalani itu benar-benar memberikan keuntungan gitu, nggak terlihat untung ternyata buntung karena kita banyak nomboknya dari uang pribadi gitu, atau kita banyak nombok dari gaji pekerjaan kita yang sekarang kita punya gitu. Oh, bisnis itu kan masih bisnis sambilan gitu, masih bisnis sampingan, tapi ya jangan sampai uang gaji kita tuh malah kesedot untuk bisnis sampingan kita gitu, bukannya malah nambah income atau pemasukan, tapi malah kita yang nambah pengeluaran karena kita keluarin duit dulu terus gitu untuk bisnis kita gitu. Nah, yang ini tadi yang laporan arus kas. Nah, di sini kalau laporan arus kas itu ada 3 benang merahnya, itu ada di aktivitas operasionalnya, kemudian aktivitas investasinya, dan juga aktivitas pendanaan. Kalau operasional sama ya, semua biaya-biaya yang harian itu yang muncul biaya-biaya, kemudian penerimaan kasnya itu, atau kita biasanya sebutin itu sales, angka sales atau penjualannya, itu masuk di aktivitas operasional. Kemudian untuk aktivitas investasi itu adalah kayak kita misalkan beli mesin cuci nih untuk bisnis laundry kita. Nah, itu masuk di aktivitas investasi karena mesin itu jadi investasi di bisnis kita gitu. Kalau aktivitas pendanaan ini adalah pendanaan di awal ketika kita membuka bisnis itu. Jadi kita tahu nih dari selama 1 tahun buka bisnis kita, berjalan 1 tahun itu arus kas kita itu udah keluar berapa nih. Nah, itu nanti akan kelihatan di kas atau setara kas di akhir periodenya. Seperti itu. Boleh yang misalkan masih ada yang ingin ditanyakan, bingung atau tertarik, atau mungkin ada yang mau sharing juga, saya sudah buat ini di bisnis saya, ternyata works atau enggak nih, kayak gitu. Ya, ini sebetulnya sudah ada yang melalui Q&A dulu kita. Ini pertama ada Bu Ingrid Vina, ada Bu Rita Kusindiartiwi, kemudian juga ada Bu Agustina Ari, dan juga pertanyaan terakhir dari Q&A ini dari Pak Edwin dari Semarang. Jadi kita bacakan satu persatu ya, dulu kita. Yang pertama mungkin pertanyaan dari Bu Ingrid Vina. Bu Ingrid Vina menanyakan, Bu Septi, bagaimana praktek nyata budgeting pos-pos keuangan kita ya, kalau kita terlilit banyak hutang, dan saya masih sering kekurangan dana untuk pengeluaran bulanan saya untuk bisnis, karena omset bisnis saya kadang ya masih nggak menentu. Bagaimana saya bisa membagi uang yang masuk dengan pengeluaran yang seharusnya saya keluarkan? Itu pertanyaan dari Bu Ingrid Vina dari Surabaya, boleh kita. Oke, baik. Berarti untuk pembagian pos-posnya. Nah, jadi betul ya, kalau tadi saya sudah disclaimer di awal bahwa ngepost-post angka ini itu masih bisa berubah sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalkan memang sedang banyak hutang, kemudian untuk mengcover pengeluaran aja itu masih belum cukup, memang pilihannya itu hanya ada 2. Jadi ketika kita sedang mengatur keuangan dan kita kebutuhannya lagi banyak banget, memang pilihannya ada 2, bener-bener menekan pengeluaran atau menambah sumber pendapatannya. Hanya ada 2 cara itu. Udah nggak bisa enggak. Ibaratnya kita mau ngatur keuangan itu kan harus ada uangnya dulu nih yang diatur gitu. Jadi kalau memang ternyata masih ada hutang yang harus dilunasin, kemudian di bisnisnya juga pendapatannya itu masih belum pasti. Namanya bisnis sebenarnya itu memang nggak akan pernah ada hasil yang pasti. Itu namanya bisnis, kita nggak bisa nebak besok itu bisnis kita dapat income berapa atau berapa, cuman bisa diprediksi.
atau kita bisa nyebutnya itu kayak forecasting. Kalau di bahasa bisnis itu kita bisa memprediksi atau memforecast. Nah, kalau misalkan memang dirasa 3 bulan terakhir itu, makanya kita butuh laporan keuangan, itu kita bisa ngecek apakah 3 bulan terakhir ini memang kondisi keuangan di bisnis kita itu lagi nggak baik. Nah, ketika kita tahu kondisi keuangannya itu tidak baik, kita bisa melakukan evaluasi di bisnis kita. Kenapa bisnis kita stuck atau bahkan lagi drop? Nah, di situ kita bisa, itu tadi kenapa pentingnya ada dana 30% untuk perputaran bisnis. Jadi ketika kita punya laporan keuangannya, 3 bulan terakhir ini lagi drop. Kemudian kita punya dananya untuk perputaran bisnisnya. Nah, kita bisa ambil dana perputaran bisnis itu untuk ngecek hasil evaluasi. 3 bulan terakhir ini apa yang bermasalah? Apakah memang ada kompetitor baru, atau apakah memang selama 3 bulan ini tidak ada repeat order dari customer lama atau loyal customer, atau mungkin 3 bulan terakhir ini hanya customer lama terus yang order. Justru kita nggak punya nih customer baru gitu. Jadi pentingnya setiap bulan itu ibarat kita tuh harus punya customer baru karena apa? Ya emang perlunya customer baru. Kita nggak bisa memaksa untuk customer lama itu untuk terus loyal dan trust ke kita. Karena apa? Ya kompetitor itu akan terus datang. Dan untuk customer yang tidak loyal ini tuh mudah tergoyahkan dengan promo dan bla 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 lainnya gitu. Kadang harga selisih dikit aja tuh customer lari tuh mungkin nggak? Sangat mungkin. Mungkin banget. Sangat mungkin gitu. Nah, jadi memang di bisnis itu kita tidak bisa benar-benar bergantung pada customer lama aja. Jadi kita harus terus cari customer baru. Misalkan memang di bisnis siapa tadi yang dari Surabaya? Bu Ingrid Vina. Nah, ini di bisnisnya Bu Ingrid ini bisa dicek 3 bulan terakhir. Biasanya kita ambil evaluasi itu dari 3 bulan terakhir ya. Jadi 3 bulan terakhir itu customernya seperti apa gitu. Kok bisnisnya itu stuck atau sedang down. Karena mengingat juga masih ada tanggungan hutang yang tidak sedikit. Nah, untuk kebutuhan sehari-hari ini yang tapi masih berat untuk mengcover dana atau biaya kehidupan sehari-hari. Berarti ada yang lebih harus ditekan lagi. Karena pilihannya cuma 2, menekan setekan-tekannya atau benar-benar harus nambah pemasukan. Jadi kalau di bisnisnya yang sekarang yang sedang dijalankan itu sedang drop, lakukan evaluasi di bisnis yang sedang kita jalanin itu. Jadi kalau misalkan harus di-boost seperti apa atau harus cari customer baru, itu ya pasti ada jalan gitu. Karena kalau dengan kondisinya Bu Ingrid itu akan muter terus. Utangnya belum kebayar, tapi untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-harinya tuh masih berat juga. Kemudian bisnisnya lagi drop, nggak bisa bayar hutang, itu akan jadi lingkaran setan yang muter terus, nggak akan keputus gitu. Jadi lingkaran setannya itu nggak akan keputus. Utangnya makin numpuk, kebutuhan sehari-hari makin tidak tercover, bisnisnya pun juga nggak nge-up lagi, numpuk lagi, nggak bisa bayar utang, cicilannya nunggak-nunggak, kemudian nge-cover kehidupan sehari-hari masih belum cukup juga kayak gitu. Itu akan jadi lingkaran setan. Jadi benar-benar harus diputus rantai lingkaran setannya itu harus diputus. Dengan apa? Lakukan evaluasi di bisnisnya yang dijalanin sekarang. Itu harus kalau memang pusat pendanaannya hanya dari bisnis ini. Kalau misalkan memang Bu Ingrid masih ada pendanaan dari, misalkan memang bekerja, ada dana gaji yang tetap, ya udah itu yang harus dimepet-mepetkan untuk mengcover minimal yang untuk kehidupan sehari-hari, sambil mengevaluasi bisnis yang income dari bisnis itu untuk membayar hutang. Jadi di plot-plot itu kayak gitu. Jadi misalkan double job nih ya, udah punya pekerjaan utama sama bisnis, itu bisa diplot. Yang untuk sehari-hari kita ambil dari yang dana dari gaji. Terus untuk yang perputaran bisnis, untuk investasi dan uang bahagia kita pakai yang
dari uang bisnis kita kayak gitu, uang hasil bisnis kita itu bisa juga diplot gitu. Nah, masalahnya kondisi keuangan setiap orang ini kan beda-beda. Ada yang full bisnis, ada yang punya pekerjaan tetap, kemudian punya sambian bisnis sampingan seperti itu. Nah, itu kan kondisinya beda-beda. Jadi angka di sini saya sudah disclaimer bahwa angka yang saya tuliskan di sini ini adjustable, masih bisa di-adjust sesuai dengan pribadi masing-masing dan kebutuhannya masing-masing seperti itu. Semoga menjawab Bu Igri dan semoga bisa segera lunas hutang-hutangnya, bisa punya dana uang bahagia biar tidak stres urusan keuangannya. Ayo kita kasih semangat semuanya, boleh kita. Iya, semangat. Yes. Baik, Bu Igri sudah selesai ya. Mudah-mudahan bisa membantu apa yang sudah disampaikan boleh kita. Dan berikutnya ini kita masuk ke pertanyaan kedua dari Bu Rita. Bu Rita ini orang Sidoarjo, asli Madiun. Masih Jawa Timur ya. Jadi pertanyaan beliau ini di usia produktif 25 sampai 40 tahun adalah menjadi pilihan dari saya untuk mengarahkan calon member ke program Ciputra Life. Pendekatan yang paling sesuai dengan mereka seperti apa ya? Karena mereka rata-rata masih konsumtif. Begitu pertanyaan dari Bu Rita. Boleh kita mungkin bisa dibantu. Program Ciputra Life ini diantaranya salah satunya adalah program menabung ya, boleh kita. Untuk jangka waktu tertentu demi mengamankan masa depan keluarga, pastinya untuk masa depan member terutama. Nah, ini beliau ini pertanyaannya adalah bagaimana cara pendekatan-pendekatan yang paling efektif ya? Karena mereka rata-rata masih konsumtif nih, belum mikirin nabung-nabung, boleh kita seperti itu. Betul. Caranya ini kalau yang paling efektif memang generasi Z ya kan, generasi milenial, generasi Z ini memang apa sih? Permasalahannya adalah di awareness-nya. Jadi mereka itu memang belum aware untuk nabung, untuk punya rumah. Sampai saya tuh denger ya, kayak judgement-nya itu kalau anak generasi milenial atau anak generasi Z itu gak akan bisa punya rumah. Kayak gitu, pernah denger ya Pak ya? Pernah banget. Nah, memang, sering gitu. Iya, karena memang apa? Generasi ini tuh konsumtif banget memang. Nah, untuk mengarahkan ke apa namanya investasi atau ke insurance atau ke CEC Life kayak gitu yang intinya kita bisa punya forecasting di keuangan kita jangka panjang atau paling tidak tuh 5 tahun ke depan lah, itu bisa kita persiapkan. Jadi nggak uang habis bulan ini, kita dapat bulan ini, habis juga bulan ini, kita dapat uang bulan depan, habis lagi bulan depan, kayak gitu terus. Jadi akhirnya apa ya, nggak bisa panjang mikirnya. Jangankan untuk 5 tahun ke depan, kadang untuk 1-3 tahun ke depan aja tuh anak-anak generasi millennials dan juga generasi Z ini tuh memang jadi PR banget. Biasanya pendekatannya itu kalau saya pribadi itu dari awareness. Jadi kadang gini, sebenarnya otak itu kan didesain dengan 2 ya, dari sisi surga atau dari sisi neraka. Jadi gawat itu. Otak kita tuh sebenarnya direct dari 2 itu untuk menggerakkan awareness pendekatannya. Jadi ada orang yang menghindari kesengsaraan. Jadi pendekatannya adalah kita bisa men-sharingkan apa yang kita lihat itu dari untuk menghindarkan mereka dari kesengsaraan. Kalau kamu tidak punya tabungan, kalau kamu tidak mulai investasi dari sekarang gitu kan, kalau kamu tidak menabung dan tidak punya insurance dan lain-lain gitu kan, apa kabar 5 tahun ke depan? Kalau ternyata kamu di PHK oleh perusahaan, kalau kamu sudah waktunya menikah dan kamu tidak harus tinggal di orang tua kayak gitu, kalau kamu punya anak gitu kan, ternyata kamu nggak bisa membiayain, tuh kamu akan kayak gimana? Orang itu akan takut ya secara otak. Itu ada tipe yang memang pendekatannya itu ditakut-takuti.
kayak dikasih lihat sisi nerakanya. Tapi ada orang yang lebih suka juga dengan pendekatan sisi surga. Kalau kamu punya uang, kalau kamu punya investasi, kamu nggak akan bingung. Kamu bisa ngeplot untuk dana jalan-jalan ke luar negeri, kamu bisa ajak pasanganmu ke sini, kamu bisa ajak orang tuamu ke sini, kayak gitu. Dan misalkan pun ada tiba-tiba invasi, kamu hidupmu akan tetap nyaman karena kamu sudah bisa punya rumah, dengan menabung kamu bisa dapat ini, kamu bisa dapat ini, kayak gitu. Jadi memang biasanya saya arahkan ke dua pendekatan itu. Jadi dua pendekatan ini bisa meningkatkan awareness seseorang. Jadi kadang orang itu tidak aware karena tidak melihat apa yang orang tuanya lihat mungkin. Jadi jarak pandangnya ini hanya untuk 1 bulan ke depan. Jadi di bulan berikutnya itu udah nggak kelihatan gitu. Nah, tugas kita adalah membuka gitu kan, membuka kacamatanya biar bisa melihat sampai paling tidak 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan. Kalau memang kita belum bisa melakukan pendekatan yang untuk melihat 10 tahun ke depan gitu. Aduh, kok jauh banget ya ini mikirnya keuangan sampai 10 tahun ke depan. Padahal investasi itu baru bisa dirasakan kalau udah 10 tahun. Kalau kita beli emas 5 gram gitu, kita nabung logam mulia 5 gram, terus tahun depan dijual. Apakah itu untung? Enggak, bisa jadi harga emas pas lagi turun, kemudian mutung, ya kan, kayak aduh aku udah investasi logam mulia tuh ternyata nggak untung loh, malah rugi. Ya iyalah, itu bukan investasi kalau cuma 1 tahun gitu kan. Investasi itu baru bisa dirasakan itu setelah 10 tahun, paling nggak 7-8 tahun, udah di atas 5 tahun, nah itu baru bisa kerasa gitu. Kalau baru 1 tahun 2 tahun itu nggak akan kerasa, hasilnya buntung gitu loh. Nah itu yang mungkin kadang bikin anak-anak millennials dan juga generasi Z itu kayak tidak menyukai prosesnya, lama gitu. Namanya nabung itu lama, butuh proses. Investasi lama, butuh proses. Tapi pasti ketika berbuah, kita tuh akan berterima kasih pada diri kita sendiri bahwa kita sudah disiplin keuangan. Karena disiplin keuangan ini memang jujur PR banget. Ya kan Pak, apalagi di zaman teknologi yang semuanya serba digital, belanja nggak perlu ke mall, nggak perlu pergi ke pasar, cukup pegang handphone aja tuh uang bisa habis gitu kan, karena ada mobile banking, kan, ada e-commerce gitu. Lebih gampang, ngapa-ngapain aja. Semua serba dipermudah, jadi kuncinya memang kita harus mendisiplinkan keuangan kita sendiri. Itu kalau memang dirasa perlu untuk tidak hanya punya 1 rekening, ya udah bikin rekening lagi gitu. Kadang itu kan rekening yang ada mobile bankingnya ini cenderung boros gitu kan. Nah kita bisa, kalau misalkan kita tahu aduh nih saya orangnya boros nih, takut pos yang lainnya tuh kesedot untuk dana bahagia nih. Jangan-jangan dana bahagia ini justru 50% nih ya kan. Nah itu bisa di-pot dengan mensiasati punya 2 rekening misalkan. Jadi 1 rekening yang ada mobile bankingnya yang karena memang butuh untuk perputaran, yang untuk perputaran bisnis yang misalkan kita transfer ke supplier harus cepat, nggak harus ribet ke ATM dulu dan lain sebagainya. Ada 1 ini yang memang hanya ada ATM-nya aja misalkan, kita nggak ada mobile bankingnya. Jadi kalau mau ngambil uang yang tidak ada mobile bankingnya tuh kita harus effort, harus ngeluarin motor, harus ngeluarin mobil, harus cari ATM dulu, harus antri dulu di ATM, kan kita pasti males kan kalau kayak gitu. Jadi uangnya tuh akan ketahan gitu. Itu bisa salah satu tips. Jadi ada teman saya tuh juga yang kayak gitu ya. Jadi borosnya itu dia menyadari dia boros gitu. Tapi dia takut juga kalau misalkan dia kedepannya nanti tuh nggak punya apa-apa kayak gitu. Akhirnya saya sarankan untuk ngeplot jadi punya 2 rekening gitu. 1 yang bisa all access dari mobile banking. Nah yang 1 nih yang bisa ngerem. Jadi begitu misalkan habis gajian atau habis hitungan laba rugi dari bisnis langsung diplot. Mana yang dana yang memang harus disisihkan, kayak misalkan dana investasi atau dana darurat
itu sama dana perputaran bisnis. Ini kan totalnya 50% ya. Ya udah itu langsung dipisahkan lah di rekening yang berbeda. Gitu. Iya, sepertinya sudah disampaikan Bu Rita. Pertanyaan dari Bu Rita Kusindya TV tadi semoga menjawab ya Bu Rita. Ya. Iya, baik. Iya, Bu Rita sepertinya obrolan kita semakin panas. Dibuktikan dengan semakin panas ini ya. Dibuktikan dengan pertanyaan sudah masuk ini ya, semua kayak nanya. Menarik berarti. Yes. Semakin panas gitu ya. Aduh gitu ya. Oke, kita berlanjut ya. Q&A yang masuk dari Kakak Agustina Ari. Ini sepertinya dari Solo, Kak Lukita. Ya, selamat malam Kak Luki. Ya, terima kasih atas paparannya. Bagaimana dengan pelaku bisnis yang tidak bersedia memisahkan laporan keuangan pribadi dan usaha dengan alasan kalau dipisahkan tidak bisa memenuhi kebutuhan rutin. Treatment apa yang paling ampuh ini? Gimana Kak Luki? Nah, jadi sebenarnya apa yang ditakutkan itu sudah terjawab. Jadi takut untuk memisahkan kebutuhan atau keuangan pribadi dengan usaha karena jika dipisahkan itu tidak bisa memenuhi kebutuhan rutin. Jadi sebenarnya sudah terjawab. Jadi ketakutannya adalah tidak bisa mengcover untuk kebutuhan rutinnya. Nah, padahal jadi jangan sampai nih uang bisnis kita atau justru terlalu banyak kesedot. Nah, akhirnya nanti yang seperti saya bilang tadi, bisnis udah setahun, 2 tahun, 3 tahun, tetapi kayak nggak ada rasanya. Karena apa? Kesedot terus untuk memenuhi kebutuhan rutin. Nah, biasanya kalau saya itu sarankan untuk punya target atau goal kalau kita punya bisnis ya. Jadi, kita itu list dulu nih yang kebutuhan rutin. Namanya kebutuhan rutin kan kita sudah keluarkan setiap bulan ya. Ibarat kita udah hafal ya. Oh, uang untuk makan rata-rata 2 juta lah 1 bulan misalkan kayak gitu. Terus nanti untuk bensin 1 juta misalkan. Terus untuk biaya SPP anak 1 bulannya misalnya ada yang 300, ada yang 200, ada yang berapa, ya udah 1 juta misalkan. Nanti dana lagi untuk biasanya yang keluar bulanan adalah listrik, air, kemudian wifi di rumah ya. Itu kita jumlah dulu semuanya. Nah, kalau kita sudah tahu misalkan total pengeluaran kita 1 bulan 10 juta misalkan. Mungkin nggak kalau di bisnis kita itu profitnya itu berapa? 8 juta gitu. Nah, kalau ternyata dari laporan laba rugi kita tahu nih sebenarnya laporan laba ruginya tuh 8 juta untuk dapat labanya. Ternyata pengeluaran kita berapa? 10 juta. Nah, jangan-jangan uang yang dipakai untuk mengcover kebutuhan rutin itu adalah uang panas. Kan takutnya gitu ya, Pak. Itu yang sebenarnya adalah uang perputaran bisnis. Atau misalkan itu adalah uang modal yang kita pinjam dari pihak ketiga. Kita pinjam uang bank, kita putar nih untuk bisnis, untuk modal. Nah, karena uangnya tidak dipisah antara bisnis dan juga pribadi. Nah, ini banyak kesedot yang ternyata itu adalah uang modal yang harusnya kita itu pinjem. Namanya uang pinjem bank itu kan uang panas ya, Pak. Dan di situ kita harus bayar bunga kan untuk bayar cicilan bank di setiap bulannya gitu. Nah, kalau takut kalau dipisah nanti nggak bisa memenuhi kebutuhan rutin, ya sebenarnya sudah terjawab. Berarti itu memang kebutuhan rutinnya belum bisa di-cover, belum bisa tercover. Jadi itu memang masih nyedot uang bisnis. Nah, jadi pentingnya masalahnya gini, ketakutan yang terus ditunda, takutnya nggak bisa memenuhi kebutuhan rutin. Oke, diulang lagi bulan depannya lagi, ulang lagi bulan depannya lagi, ulang lagi bulan depannya lagi. Kira-kira meledak nggak kalau udah setahun?
Dor. Dor, kan? Dor beneran. Oh udahlah, nombok 1 juta nggak apa-apa lah dari uang bisnis diambil gitu kan. Bulan depannya gitu lagi, berulang lagi. Ya udahlah nggak apa-apa lah nombok 1,5 juta lagi. Ya udahlah nggak apa-apa nombok, nggak apa-apa nombok. Misalkan ini bisnisnya adalah barang, lama-lama apa? Stok barangnya habis, duitnya kagak ada. Nggak bisa kulaan lagi. Karena ya itu tadi, uangnya modal tuh udah kepake untuk nutup kebutuhan rutin pribadi kita. Jadi lebih baik harus judulnya rungkat. Iya, nanti makin panas kan, uang panas diputar makin panas nih gitu. Jadi efek domino gitu. Jadi akan ini lagi, ngambil lagi, gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang kayak gitu terus. Dan ini tuh bahaya, akan jadi bumerang gitu. Yang ya udah tinggal nunggu waktu aja nih kayak gitu. Nah, pentingnya laporan keuangan itu memang untuk membuat kita tuh kayak kita tuh ditempeleng sama data gitu. Kita ditempeleng sama angka gitu. Ah, ternyata bisnisku tuh kemarin tuh untungnya tuh cuma segini toh gitu. Jadi namanya orang bisnis kan kadang kita pegang uang panas ya Pak. Kelihatannya uangnya banyak, tapi itu ternyata uang modal yang harusnya diputar lagi kayak gitu. Nah, kalau kita tidak pisahkan, kita tidak bisa, kita takut untuk nanti aku jadi tahu nih kalau misalkan ini adalah uang bisnis kayak gitu. Lah, ya emang itu tujuannya gitu. Tujuannya gitu. Harus tahu kalau itu uang bisnis jangan dipakai untuk pribadi kayak gitu. Jadi pentingnya kita ditabok dengan angka dari laporan itu biar kita aware gitu. Oh ternyata emang segini. Oh ternyata aku minus nih bulan kemarin gitu. Jadi bulan ini harus lebih giat lagi nih salesnya nih kayak gitu. Kalau nggak ada ibaratnya kita ditabok duit panas deh. Ini dikira duitnya banyak, aduh ternyata itu uang putaran, uang panas nih. Uang perputaran ternyata ya. Oke, jadi ini menjadi warning nih buat kita semuanya. Baik, supaya mungkin dari Bu Agustina sudah terjawab ya Bu. Tadi sudah mendapatkan paparan dari Bu kita. Semoga bisa membantu ya. Baik, selanjutnya dari Semarang. Ini Pak Edwin. Beliau menanyakan untuk ekspansi usaha baru, apakah boleh menggunakan dana usaha sebelumnya? Boleh. Jadi kalau itu tadi yang 30% untuk dana perputaran bisnis, itu memang boleh aja kalau kita mau ekspansi usaha yang baru. Apakah boleh menggunakan usaha sebelumnya? Boleh. Bahkan boleh nggak kita pakai uang pribadi? Boleh, asalkan ada pencatatannya. Jadi kan kita taruh modal nih. Meskipun kita bukan pakai uang bank, pakai modal pribadi itu juga bisa dicatat sebagai modal. Jadi kan modal pribadi kita masukkan nih berapa. Nah, ketika nanti sudah mulai profit itu kita ambil lagi. Karena itu adalah uang pribadi, bukan uang di bisnis. Sama dengan ketika kita ngambil modal untuk ekspansi usaha baru dari uang dari dana usaha yang sebelumnya, gitu kan. Jadi ketika usaha barunya ini udah mulai jalan, udah mulai running, udah mulai profit, kita kembaliin lagi. Ini namanya memang disiplin keuangan kan kayak gitu ya. Jadi kita ambil dari yang mana, setelah udah jalan ya udah kita kembaliin lagi kayak gitu. Nah memang pentingnya pencatatan di laporan keuangan tuh ya itu gitu loh. Jadi biar kita tahu nih sumber duitnya tuh dari mana, karena duit nggak bisa ngomong. Ini duit dari uang sebenarnya kan kita lupa kalau nggak dicatat gitu. Jadi pokoknya ada duit gitu kan, tapi ini nggak tahu nih duit dari mana, kan ini yang bahaya gitu. Boleh Pak Edwin boleh banget kalau misalkan mau ngambil dana dari usaha sebelumnya. Memang ada dana. Nanti salah satu inisiatif. Nanti tinggal dikembalikan. Yes. Ya, kalau udah bisnis yang baru sudah running, sudah ada profit, kita tahu dari laba ruginya, dan kita tahu ya pendanaan dari bisnisnya yang baru itu ambil dari dana yang bisnis sebelumnya, ya udah kita tinggal kembaliin aja. Ya. Mungkin tambahan saran dari Pak Edwin juga, beliau menambahkan informasi kalau nantinya bisa
mencari sumber income baru dengan mereferensikan program CEC. Nah, setuju juga nih Pak Idin. Baik, ini ada pertanyaan dari Bu Ning Wahyu juga, mohon diulang tentang laporan neraca. Aduh, karena keterbatasan waktu ya Bu Ning, jadi nanti boleh di sesi berikutnya atau mungkin bisa melalui Bu kita, melalui chat aja, melalui menghubungi kontak personnya Bu kita, atau mungkin saya hubungkan ya Bu Ning Wahyu materi-materinya yang sudah disampaikan di kesempatan malam hari ini. Baik, mohon maaf ya Bu Ning Wahyu kalau untuk mengulang lagi mungkin ada kesempatan waktu yang terbatas. Kemudian ini kita bacakan dari Bu Meliana, tidak diketahui dari kota mana bulu kita. Jadi malam bulu kita, berapa besar salary yang kita masukkan ke dalam pos gaji karyawan? Jika yang kerja kita sendiri. Saya nggak pernah punya bisnis, saya pernah bisnis fashion, tapi tidak pernah memasukkan gaji karyawan untuk diri sendiri. Nah, terima kasih. Ini pengalaman sepertinya untuk Bu Meliana. Jadi untuk Bu Meliana, jadi kita itu ngepostin untuk gaji karyawan, kita ambil aja tuh gampangnya adalah UMR di kota masing-masing. Gitu. Jadi jangan sampai kita itu tidak menilai tenaga kita sendiri. Nah, ini yang banyak dilupakan memang oleh para pebisnis UMKM. Jadi takutnya apa? Kalau kita tidak pernah memasukkan gaji karyawan untuk diri kita sendiri, ketika bisnis kita sudah mulai besar, ya kan, otomatis kita tidak bisa menghandle sendiri kan ya. Nah, itu kita nanti jangan-jangan kaget ketika kita harus membayar karyawan dan takutnya itu kayak nggak nutup. Jadi biaya operasional kita tiba-tiba kena dana karyawan, terus profit kita nih nggak nutup untuk menggaji karyawan. Karena kita bisnis maunya berkembang, maunya itu dari nggak punya karyawan, dari kita sendiri yang jadi karyawan, kemudian kita bisa mulai menggaji 1 karyawan, 2 karyawan, punya tim, kemudian punya manajer. Kita kan pasti maunya seperti itu. Nah, makanya untuk belajar mengalokasikan gaji karyawan itu bisa diambil dari minimal itu adalah UMR di kota kita masing-masing gitu. Jadi jangan sampai 0 gitu. Jadi ibarat ya tadi akumulasi jualan baju nih ya. 1 bulan kita jualan 5 juta. Dapatnya 5 juta. Ternyata modalnya itu adalah 3 juta. Kita mikirnya untung 2 juta nih, Nah, karena tenaga kita nih nggak dihitung. Nah, tapi ternyata pas kita sudah mulai rekrut karyawan, oh iya omsetku sudah besar, gitu kan. Omsetku udah besar, aku udah mulai kewalahan nih, ya udah aku rekrut karyawan deh 2 gitu. Misalkan kalau di Madiun itu kan kayak karyawan yang cuman bantu-bantu yang bukan pegawai tetap lah istilahnya, itu kan misalkan 1 jutaan gitu. Aku ambillah 2 untuk admin misalkan. 1 admin sama satunya packing gitu kan. Dari omset 5 juta yang kita mikirnya kulaan apa yang kita ngambil dari supplier tuh 3 juta, ternyata 2 juta ini loh udah habis buat bayar si admin sama si karyawan. Terus kita dapat apa? Nggak dapat apa-apa kayak gitu. Nah, jadi perlunya tetap mengalokasikan dana, kita menilai tenaga kita sendiri tuh ya seperti itu gitu. Jadi kita tuh sudah istilahnya gini, oh ternyata pekerjaan ini bisa dikerjakan hanya 1 orang. Aku aja 1 udah mumpuni. Misalkan aku digaji 1 juta, oh berarti aku masih dapat untung 1 juta nih dari income 5 juta, terus harga modal HPP-nya 3 juta. Nah, 1 juta ini aku anggap gaji aku. Nah, berarti aku tetap masih ada untung nih 1 juta. Gitu. Jadi bisa diambil dari itu. Kita menilai kita sendiri untuk pos gaji karyawan atau untuk menggaji diri kita sendiri. Itu Mbak Meliana, semoga menjawab. Iya, Mbak Meliana informasinya dari Jakarta, lalu kita. Oke. Baik, kita masih punya 3 PR lagi. Ya, kita masih punya 3 PR lagi ya, bulu kita. Ini masih ada Bu Melani, Bu Suratmi, dan kita tutup nanti sampai dengan pertanyaan Bu Ika Wahyu. Baik, ini pertanyaan berikutnya dari Bu Melani Mojokerto.
Kak, maaf, saya masih baru merintis bisnis ya. Kira-kira apa rasio keuangan kunci yang perlu diperhatikan dalam analisa kinerja keuangan, dan bagaimana rencana manajemen risiko diintegrasikan dalam struktur keuangan? Ini pertanyaan agak berat ya. Jadi itu memang kalau untuk rasio keuangan itu memang biasanya digunakan untuk di perusahaan besar. Yes, setuju. Betul. Jadi ketika kita sebagai seorang investor mau invest nih di perusahaan itu, kita pasti lihat di rasio-rasio keuangannya. Seberapa besar rasio perusahaan ini bisa melunasi hutangnya, seberapa besar perusahaan ini punya rasio cash flow-nya seperti apa, seperti itu. Tapi kalau misalkan diterapkan di merintis bisnis, jadi kalau di sini kan di Mbak Melani ini kan masih baru merintis bisnis. Nah, jadi kalau memang masih baru nih merintis bisnis, itu rasio keuangan itu tuh belum perlu gitu. Jadi cukup mendisiplinkan untuk bikin yang 3 laporan keuangan yang paling sederhana yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi dari neraca, laporan laba rugi, dan juga laporan cash flow. Tapi misalkan 3 ini masih dirasa berat juga, cukup yang laporan laba rugi. Paling tidak kita menjalankan bisnis itu laba. Paling tidak kita ketika menjalankan bisnis itu untung, bukan buntung ya gitu. Karena kita emang bisnis kan pasti nyari untung ya gitu. Jadi kalau kira-kira rasio keuangan apa yang perlu diperhatikan? Belum perlu memperhatikan rasio keuangan gitu kalau judulnya masih merintis bisnis gitu. Jadi memang untuk kinerja keuangan dan juga rasio itu ketika merintis bisnis itu belum perlu gitu. Jadi cukup dilihat dari 3 rasio itu. Kalau rencana manajemen risiko diintegrasikan dalam struktur keuangan, ini juga belum perlu. Jadi kita itu yang sangat membutuhkan analisis laporan keuangan. Kalau ada judul materi kuliah itu kan ada yang analisis ALK ya, analisis laporan keuangan. Itu dibutuhkan untuk para investor gitu. Jadi bukan kita sebagai pelaku bisnisnya. Kalau untuk pelaku bisnisnya rasio keuangan itu belum perlu gitu, belum dibutuhkan, apalagi mengingat bisnisnya itu baru merintis gitu. Itu Pak. Jadi kalau memang belum dibutuhkan ya sudah nggak usah dipikirkan gitu kan. Jadi lebih fokus aja untuk karena memang bisnisnya baru merintis ya udah fokus di bisnis kita dan pastikan laporan laba rugi kita itu benar-benar detail. Jadi kita benar-benar tahu kalau kita itu dapat profit dari bisnis kita. Seperti itu. Semoga menjawab ya Bu. Ya, dulu kita sepertinya yang saya ketahui Bu Melani ini punya industri pabrik sepatu skala impor loh, ekspor di Mojokerto. Jadi waduh, ini kapan barunya Bu? Iya, industrinya udah besar loh. Baru merintis, jadi saya belum dapat data baru merintis. Perintis lebih besar lagi Bu sepertinya. Untuk go internasional ya Pak ya. Oke, baik, terima kasih sudah menjawab ya Bu Melani. Amin. Sudah menyampaikannya melalui fitur chat. Ya, jadi yang memang membutuhkan untuk rasio itu adalah biasanya dari pihak ketiga gitu. Rasio likuiditas, rasio untuk membayar kemampuan perusahaan untuk membayar hutang kayak gitu. Jadinya memang itu biasanya dibutuhkan untuk pihak ketiga yang mau invest di bisnisnya Bu Melani gitu. Ya. Masih memang lagi, ada sebagian yang harus lapor ke pajak, kemudian lapor ke jadi belajarnya melalui YouTube informasinya Bu Rita. Jadi makin amburadul informasinya. Oke, baik. Semoga ya apa yang sudah disampaikan narasumber Bu kita. Baik, masih ada PR 2 lagi Bu kita. Semoga Bu kita belum capek ya. Masih on semuanya. Baik, ini pertanyaan Bu Surati Ranu di meja. Kalau kita ketahui Bu Surati ini di Makau, Bu kita. Oke, Masya Allah. Dari ini ya jauh ya. Betul sekali. Jadi
Ibu, saya sering kali di awal tahun sudah membuat neraca, semacam neraca lajur seperti itu, dan jurnal buat memantau bagaimana siklus keuangan saya. Dan saya selalu menekan yang namanya uang bahagia itu hampir tidak ada. Bahkan seringkali pengeluaran kebutuhan itu mendadak, menggelembung, hingga sering terpaksa mengintip loan yang ada gitu ya. Jadi pertanyaan bagaimana bisa menyeimbangkan antara debit dan lajur kredit. Saya berusaha dengan mencari referensi untuk bisa berjuang bersama, berinvestasi bersama. Tapi sulit sekali karena ternyata di Makau banyak orang yang terluka karena pernah dikecewakan saat ikut program-program asuransi yang nggak bertanggung jawab. Mereka rata-rata trauma. Bagaimana solusi terbaiknya? Perlu kita monggo dibantu. Oke, baik. Kenal Bu Suratmi yang lagi ada di Makau, lagi berjuang di sana ya. Oke, jadi yang pertama itu sudah bagus ya, sudah membuat neraca atau neraca lajur dan semacamnya. Nah, di sini bagaimana sih siklus keuangan saya, dan saya selalu menekan yang namanya uang bahagia itu hampir nggak punya. Jadi sampai hampir nggak punya nih dan untuk uang bahagia ya. Nah, nah ini. Jadi uang mendadak itu masuk di dana darurat gitu. Nah, jadi kenapa pentingnya dari awal itu ngeplot. Jadi kalau neraca itu kan kita hanya tahu aktiva sama pasifanya aja ya, aset sama kewajibannya. Nah, kalau plotting menurut budgetingnya kita plot-plot ini yang perlu gitu. Jadi kalau misalkan ini permasalahannya Bu Suratmi ini di asuransi, bentar, ini saya rada roaming nih, mencari reference untuk bisa berjuang bersama, berinvestasi bersama, tapi sulit sekali karena ternyata di mau banyak. Jadi kalau masalah pernah dikecewakan sama asuransi, ini lagi-lagi harus pinter menaikkan awareness-nya calon klien kita ya Pak ya. Jadi kalau misalkan mau Bu Suratmi ini mau menambah pemasukan lagi gitu kan, dengan cara ingin ikut investasi bersama atau lewat asuransi. Itu kalau misalkan orang Makau itu banyak yang nggak percaya dengan asuransi atau banyak yang sudah pernah dikecewakan, ya memang kita mengembalikan kepercayaan itu kan memang tidak mudah, apalagi untuk orang yang sudah pernah dikecewakan. Jadi memang harus meningkatkan awareness-nya, mau tidak mau, bisa dengan sisi yang dua tadi, pakai sisi neraka atau pakai sisi surga itu tadi. Asuransi ini tuh kayak dua mata pisau gitu loh. Jadi kita bisa gunakan mana, tergantung preferensi klien kita. Jangan pernah melihat itu dari kacamata kita. Kalau kita melihat kacamata kita, belum tentu itu yang dibutuhkan oleh klien kita. Misalkan Bu Suratmi ingin juga terjun di dunia asuransi, misalkan untuk menambah lagi income, untuk menutup pengeluaran dari CEC. Oh, nah dari CEC misalkan nih, itu ya kita itu bisanya dengan mengubah preferensi dari klien kita. Kalau kita pakai kacamata kita sendiri tuh nggak akan bisa menjawab kebutuhan klien gitu loh Pak. Jadi kita harus pinjem kacamata si klien kita. Kenapa kita tawarkan asuransi? Bukan karena kita yang butuh, tapi pastikan klien kita itu yang butuh. Siapa yang akan mendapatkan manfaatnya? Bukan saya yang nanti akan dapat duitnya yang untuk mengcover loan kita yang utang di bank kita, bukan. Tapi pastikan ketika kita menawarkan, manfaatnya itu yang mendapatkan adalah klien kita. Karena memang mengobati orang trauma itu kan tidak mudah ya Pak ya. Apalagi yang sudah trauma dengan asuransi. Aduh, janji-janji manis. Aduh, nanti ternyata pas kejadian ternyata tidak di cover. Udahlah, aku udah nggak mau lah pakai asuransi gitu. Nah, masalahnya kalau konsep asuransi itu saya pernah dengar tuh ibarat kayak kita punya satpam di rumah kita. Kita tetap bayar kan, meskipun rumah kita tuh nggak kemalingan. Setiap bulan kita akan tetap bayar. Ketika rumah kita itu nggak kemalingan pun kita tetap bayar. Nah, pas kemalingan, ya kan, nah ini satpam bisa berperan. Ya kan, ternyata menggagalkan nih si maling untuk ketika mau merampok di rumah kita.
Tapi ketika tidak ada maling, apakah kita sedih? Kok nggak ada yang ngemaling rumah aku ya gitu? Rugi dong aku bayar satpam, kan nggak? Konsepnya kan bukan seperti itu. Bahwa satpam ini harus tetap dibayar untuk apa? Menjaga rumah kita. Sama asuransi pun juga seperti itu, gitu. Harus tetap dibayar. Entah kita itu sakitnya, kita nggak mungkin doa. Ya Tuhan, aku mau mati aja biar asuransinya keluar. Atau ya Tuhan, aku mau sakit aja biar asuransinya keluar, kan enggak gitu. Tapi rugi nggak kita membayar asuransi gitu? Ya enggak juga, kayak kita membayar satpam di rumah kita gitu. Jadi kalau untuk banyak orang yang di Makau sudah terluka karena pernah dikecewakan saat ikut asuransi, nah jangan. Jadi kita itu coba memposisikan kita ada di pihak klien kita yang pernah kecewa. Kalau kita pernah kecewa tuh maunya digimanain sih, kayak gitu kan. Maunya tuh dikasih lihat yang sebenarnya. Jadi misalkan Bu Suratmi mau menawarkan nih asuransi lagi ke orang yang sudah pernah trauma, itu ya udah kita sampaikan aja. Kita tanyakan traumanya tuh di sisi mana. Karena kita nggak bisa ngobatin kalau kita nggak tahu tepat lukanya itu di mana. Kan nggak mungkin nih lukanya itu ada di kaki, tapi yang kita puk-puk itu adalah bagian pundak gitu kan nggak kerasa. Tapi biarkan mereka itu cerita sisi traumanya ada di mana, kita bisa obati di sakitnya itu. Oh, jadi di situ tingkat pas traumanya, titik traumanya. Nah, kita bisa bantu selesaikan di situ dengan cara meminjam kacamata klien. Jangan pakai kacamata kita sendiri, karena kalau kacamata kita sendiri, kita tujuannya cuma apa? Mau melunasi loan atau hutangnya. Aduh, ngintip lagi. Aduh, hutangnya masih banyak. Aduh, ya udah aku mau nambah lagi pemasukan dengan bergabung asuransi kayak gitu. Tapi kalau kita melakukannya dengan niat seperti itu, akan semakin banyak lagi klien yang kecewa dan trauma. Jadi nggak akan menyelesaikan lagi gitu. Ujung-ujungnya nggak punya klien lagi nanti, ya kan? Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya hutangnya makin banyak lagi, padahal udah bikin neraca, gitu kan? Udah bikin ini, tapi tidak terselesaikan masalah keuangannya. Baik, terjawab ya Bu Suratmi ya. Tadi sudah disampaikan jawabannya dari guru kita. Yes, silakan guru kita. Karena menyelesaikan masalah keuangan itu harus dengan uang, bukan dengan laporan. Laporan ditulis terus, tapi kalau nggak ada uang, yang nggak akan menyelesaikan permasalahan keuangan kita. Setuju banget. Ya, Bu Suratmi, semoga terjawab ya Bu, apa yang jadi unek-uneknya. Dan semoga semakin semangat ya di Makau terutama. Ya, boleh kita terima kasih apa yang disampaikan dari Bu Suratmi. Baik, selanjutnya ini masuk ke Bu Sri Wahyuningsih. Sebaiknya dengan uang yang minim investasi yang baik dan yang berguna itu bagusnya gimana ya Mbak? Gitu ya. Betul. Kalau mau uangnya minim, investasinya baik dan berguna. Minim, masalahnya kalau minim nggak ada angkanya itu kan kita nggak tahu ya. Minimnya orang itu kan beda-beda. Ada yang bilang 10 juta itu minim, ada yang minimnya itu 5 juta itu minim, ada yang minimnya itu 20 juta gitu. Jadi investasi terbaik itu adalah investasi yang aman. Jadi apalagi kalau ini kecil ya, kita kan tahu ya kalau high risk, high return gitu. Kalau kita berani ngambil resikonya gede, ya returnnya akan gede, investasi kita akan baliknya lebih gede. Tapi masalahnya nih, resikonya gede. Kalau uang kita lagi minim dan kita mau cari investasi yang aman-aman aja gitu, pastikan ya lembaganya itu aman, terpercaya gitu. Misalkan mau yang pasti bisa di Logam Mulia, atau mau di Reksadana, atau mau kalau Ciputra punya program apa nih Pak Andrian untuk investasi, bisa lah Ciputra juga. Jadi kita pastikan bahwa kita berinvestasi itu di lembaga yang legal gitu. Jadi jangan ambil high risk high return kalau memang uang kita itu masih minim gitu. Ya kalau uangnya udah miliaran, mau high risk high return, mau sekali invest 200 juta misalkan hilang, nggak akan nangis kan gitu. Tapi kalau misalkan memang modalnya masih sedikit, uangnya masih sedikit, pastikan investasi yang aman-aman aja.
Bisa Baik. di Logam Mulia, bisa di Reksadana atau program Ciputra bisa nih. Kalau yang Ciputra Live ya tadi ya, yang bisa. Yes, betul sekali. Atau ya sekarang ini komunitas Ciputra Entrepreneur juga memberikan nilai investasi ya dalam bentuk bagaimana supaya nanti Pak Ibu bisa punya ketabungan jangka panjang untuk masa depan. Ya, semoga terjawab ya Bu Sri Wahyuningsih. Terima kasih Bu Sri Wahyuningsih. Baik, pertanyaan berikutnya melalui fitur Q&A. Halo Mbak Lugita, saya Ika dari Madiun. Senang banget kalau Mbak Lugi sharing. Bagaimana cara idealnya memisahkan keuangan bisnis dan pribadi yang dimana bisnis ini jadi pemasukan utama kita atau pekerjaan utama kita? Silakan Mbak Lugita. Oke. Sami-sami dari Madiun. Iya. Ini kok Ketemu di CEC. Nanti kopi darat ya kalau udah sampai di Madiun bulu kitanya. Ya, itu masih nyangkut di Jogja nih. Nah, jadi kalau untuk memisahkan keuangan bisnis dan juga pribadi, apalagi pemasukan utama itu adalah dari bisnis kita, itu adalah pekerjaan utama atau pemasukan utama kita. Nah, itu bisa pakai ini yang 4321 ini. Jadi di situ pisahkan atau sisihkan minimal 30% untuk perputaran bisnis. Karena yang memang uang penghasilan kita dari bisnis itu ya yang kita pakai untuk hidup. Istilahnya kan seperti itu ya Pak ya. Jadi bisa pakai rumus 4321 ini. 30% itu harus disisihkan untuk bisnis. Entah itu misalkan bisnisnya itu berupa jual beli barang, ya berarti 30%-nya itu untuk cadangan, misalkan untuk perputaran pula lagi lah, ambil di supplier lagi lah, seperti itu. Misalkan posisinya bisnisnya itu adalah bisnis jasa, produknya berupa jasa, bisa aja itu untuk upgrade bisnisnya gitu. Misalkan mau rekrut lagi karyawan atau mau ngeboost dengan marketing, nah itu tetap butuh untuk dana perputaran bisnis yang 30% itu. Nah yang lainnya yang 40%, 20%, 10% itu sesuai yang bisa adjustable ya gitu. Jadi untuk cover kebutuhan pribadi bisa di 40%, di 20%, dan di 10%. Kemudian tips lagi ketika pekerjaan utama kita atau pemasukan utama kita itu adalah berbisnis, itu pentingnya yang tadi Bu siapa ya tadi yang nggak bisa mengcover biaya pribadi. Nah itu perlunya kita ngelis nih. Jadi sebenarnya satu bulan nih kita butuh duit berapa sih gitu. Nah, kita butuh duitnya itu 5 juta katakan ya. Kita butuh 5 juta itu untuk kebutuhan sehari-hari, kebutuhan wajib, kemudian kita butuh uang bahagia, kemudian kita butuh untuk investasi, itu 5 juta katakan. Berarti untuk mengcover itu, bisnis kita, profitnya itu harus minimal 5 juta. Kalau kita mau bisnis kita profitnya minimal 5 juta, kita bisa tarik di laporan laba rugi. Oh berarti kalau aku mau profit bersihnya itu 5 juta, berarti beban usahanya itu maksimal berapa nih gitu. Jadi beban maksimalnya berapa kalau aku mau laba bersihnya tuh minimal 5 juta. Mana yang bisa ditekan, mana yang bisa kita bikin lebih efektif dan efisien di bebannya. Nah kemudian kita akan tahu nih target salesnya. Oke, berarti tiap bulan nih aku harus punya target sales berapa? Misalkan target salesnya adalah 10 juta. Karena beban usahanya misalkan 4 juta nih. Nah, jadi kita masih dapat laba bersih 6 juta. Ketika kebutuhan kita 5 juta, oh berarti masih cover gitu. Jadi kalau pebisnis ini memang mau tidak mau itu berkejaran dengan nilai sales atau angka sales atau pendapatan atau target atau apa itu ya itu karena itu memang jadi pekerjaan utama ya gitu. Jadi pemasukan utama ya mau tidak mau kita harus genjot sales karena itu ujung tombak bisnis itu kan sales ya Pak ya. Nggak ada sales sebagus apapun organisasinya, sebagus apapun produknya,
sebagus apapun laporan keuangannya, kalau nggak ada pendapatan, kalau nggak ada sales, ya udah itu boncos gitu. Nggak akan bisa mendapat kebutuhan sehari-hari kita, atau bahkan nggak akan ada uang untuk perputaran bisnis. Seperti itu, semoga menjawab. Ya, baik. Boleh kita seluruh pertanyaan sudah kami sampaikan, dan apakah masih ada materi yang belum diinformasikan? Kalau di materinya sudah semua Pak. Sudah semua, terima kasih. Baik, boleh kita, waktu terbatas dan tiba saatnya kita punya PR ya, sudah disampaikan. Dari seluruh pertanyaan, tadi kita pilih 2 pertanyaan terbaik untuk kita berikan saldo award. Kami berikan kesempatan untuk bulu kita, semuanya pertanyaannya bagus-bagus gitu ya. Pak, jangan dan saya. Bulu kita saja yang terhormat, nggak apa-apa, untuk bisa mendapatkan 2 orang yang tentunya ini kita akan berikan saldo e-wallet dari Ciputra Entrepreneurs Club. Silakan Bu Stina, semuanya bagus-bagus tapi masih ada yang paling bagus pastinya. Saya kilas lagi nih yang pertanyaan tadi, mereview pertanyaan tadi. Teng. Dua ya Pak ya? Dua. Semoga ini jatuh kepada Bapak Ibu yang sudah mengajukan pertanyaan tadi ya. Baik, ada Bu Melani, ada Bu Meliana, ada Kuning, ada Pak Edwin, ada Bu Agustina, ada Bu Rita, Bu Ingrid. Saya pilih dua-duanya, saya nih Pak yang milih. Yes, biar netral. Jadi kalau saya itu paling menggelitik itu pertanyaan dari yang Bu Meliana. Jadi kita bisa Bu Meliana yang gaji karyawan itu, karena banyak yang bingung juga tuh untuk menentukan dirinya sendiri itu patutnya digaji berapa. Nggak pernah memperhitungkan dirinya sebagai karyawan. Bu Meliana, selamat ya menjadi satu pemenang yang terpilih. Ini karena banyak terjadi di bisnis kecil ya Pak ya. Jadi pada banyak mengabaikan dirinya sendiri untuk tidak. Baik, berikutnya boleh kita masih ada satu lagi. Terbuka kesempatan untuk siapa? Satu lagi. Satu lagi pertanyaan yang terakhir deh Pak, yang dari Mbak Ika Wahyu deh, boleh? Oh baik, selamat Mbak Ika Wahyu. Anda terpilih untuk mendapatkan saldo e-wallet ya. Jadi Bapak dan Ibu yang terpilih nanti akan dihubungi tim bisnis support kami. Nomor telepon mana yang kami tujukan untuk menerima saldo e-wallet tersebut mungkin akan dihubungi besok pagi ya. Baik, selamat untuk Bu Ika Wahyu dan Ibu Meliana. Dan sepertinya sudah saatnya kita berpisah ya, bulu kita. 1,5 jam lebih, semakin panas. Tapi pertanyaan-pertanyaan banyak sekali dilontarkan. Dan tiba saatnya, apakah pesan bulu kita untuk seluruh peserta yang hadir kesempatan malam hari ini di acara Entrepreneurs Academy? Pesannya adalah, jadi karena memang keuangan ini jadi akar dari segala permasalahan, jadi sebisa mungkin kita harus disiplin keuangan. Kalau kita tidak disiplin keuangan, itu akan jadi bumerang untuk diri kita sendiri. Itu aja. Jadi terus mendisiplinkan diri untuk mengatur keuangan, dan juga jangan lupa untuk bikin laporan keuangan juga untuk di bisnis kita, meskipun bisnis kita masih kecil, jangan disepelekan. Baik, terima kasih Bu kita untuk pesannya sangat inspiratif, banyak sekali hal yang menarik, bermanfaat yang kita dapatkan di malam hari ini. Dan terima kasih telah bersedia hadir menjadi narasumber kami di acara Entrepreneurs Academy. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah bergabung dan juga Bu kita. Akhir kata kami semua undur diri, jadi sampai bertemu lagi di acara Ciputra Entrepreneurs Club berikutnya. Pastikan amankan masa depan Anda bersama Ciputra Entrepreneurs Club, dan salam entrepreneurs. Boleh kita, terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di acara berikutnya. Boleh kita.
Terima kasih Pak Andrian, terima kasih semuanya. Selamat malam. Selamat malam buat kita. Selamat malam Bapak dan Ibu. Sampai jumpa lagi. Terima kasih atas atensinya.